Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Alam Demit dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah klik video ini. Nah, jadi hari ini aku mau bahas tentang kasus kematian dari seorang TikToker bernama Marilyn Martinez, yang mana Marilyn ini dibunuh oleh suaminya sendiri, Wak. Padahal nih ya, di setiap mereka bikin video bersama, kelihatannya mereka itu sangat-sangat harmonis. Kelihatannya ya baik-baik aja, Wak. Tapi apa yang terjadi pada suami Marilyn? Kenapa dia sampai tega ngebunuh istrinya itu, Wak? Nah, buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, pasang mata, pasang telinga. Kisah kelam nyata kali ini kita mulai. Marilyn Yesenia Martinez adalah seorang TikToker asal Peru berusia 34 tahun. Marilyn memiliki seorang suami bernama Alexander Israel Pinedo Baron yang berusia 35 tahun dan juga memiliki seorang putra berusia sekitar 9 tahun. Marilyn termasuk TikToker yang punya lumayan banyak pengikut, Wak. Di TikToknya yang bernama Marilyn Fit Mami, dia memiliki sekitar 725.000 pengikut, Wak. Lumayan banget ya. Dan waktu aku lihat-lihat TikToknya, ini banyak banget yang nge-like dan juga yang komen-komen tentang video-videonya dia, Wak. Dan rata-rata yang komen itu ada ceweknya, ada juga cowoknya, Wak. Tapi kelihatannya lebih banyak cowoknya yang komen, Wak. Dan kalau kita lihat dari video TikToknya Marilyn ini, terlihat jika Marilyn ini adalah seorang ibu muda yang cukup aktif ya, Wak. Nah, sebelum kabar kematiannya menyebar, Marilyn diketahui hampir setiap hari selalu rutin membuat video-video TikTok. Dan videonya itu ya seputaran tips-tips kesehatan, olahraga, dan gak jarang juga dia bikin video-video joget dan lucu-lucuan nih, Wak, sama suaminya, yaitu si Alexander Baron. Nah, dan terlihat di sini dia terakhir kali mengupload video TikToknya yaitu di tanggal 16 Januari 2023 dan tidak ada mengupload video apapun lagi setelah tanggal itu. Nggak ada yang merasa curiga, Wak, termasuk pengikutnya. Sampai akhirnya berita tentang kematiannya menyebar di media, Wak. Barulah para pengikutnya ini sadar kenapa dia tidak pernah mengupload video lagi. Sore itu di tanggal 16 Januari 2023, tetangga di sekitar rumah Marilyn mendengar suara teriakan Marilyn meminta tolong. Tetangga yang merasa khawatir segera menelpon polisi dan polisi pun segera datang ke lokasi kejadian. Nah, saat polisi ini tiba, polisi ini langsung masuk ke dalam rumah Marilyn dan menemukan Marilyn sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamarnya. Ditemukan juga banyak sekali luka tusukan di perut dan juga tangannya. Di dalam rumah itu, polisi menemukan Alexander Baron sedang duduk tertunduk di dekat tubuh istrinya. Sedangkan putra dari Marilyn ditemukan di luar rumahnya ketika dia sedang mencoba untuk melarikan diri dari ayahnya, Wak. Nah, polisi pun dengan cepat mengamankan lokasi kejadian dan juga langsung menangkap pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah Alexander Baron, suami dari Marilyn. Marilyn dan Alexander Baron merupakan pasangan suami istri yang sudah 10 tahun menikah. Nah, kalau kita lihat sepintas di media sosialnya, mereka ini terlihat seperti pasangan suami istri yang sangat kompak, sangat harmonis dan juga bahagia. Tapi siapa sangka, Wak, ternyata itu hanyalah sebuah keharmonisan palsu. Karena menurut beberapa tetangga dan juga keluarga dari Marilyn, keluarga kecil ini ternyata seringkali terdengar ribut-ribut kecil, Wak. Tapi tetangganya ini nggak tahu mereka ini ributin apa, Wak. Karena hampir setiap hari mereka ada aja ributnya, Wak. Nah, Baron pun dikabarkan seringkali melarang Marilyn untuk bertemu dengan keluarganya sendiri. Dan juga Alexander Baron seringkali melakukan kekerasan terhadap Marilyn. Emang media sosial tuh ngeri banget ya, Wak. Di sosmed kelihatan bahagia, di belakangnya ternyata lain lagi. Nah, itulah, Wak, kenapa kita itu nggak usah lah iri-iri dengan orang-orang yang kelihatan bahagia di media sosial. Karena kita tuh nggak tahu, Wak, di belakang mereka kayak gimana. Mereka tuh pasti punya kayak suka dukanya sendiri, Wak. Jadi tetap syukuri hidup kalian apapun itu, Wak. Setelah ditangkap dan diinterogasi, Baron mengakui segala perbuatannya dan dia juga tidak melawan sama sekali. Dia mengatakan jika motifnya melakukan pembunuhan itu adalah karena rasa cemburunya, Wak.
Karena di setiap video-video yang Marilyn upload di TikToknya, selalu saja ada laki-laki yang berkomentar macam-macam, dan itu membuat Alexander Baron sangat merasa cemburu dan merasa tidak nyaman. Dan hal itulah yang menjadi pemicu awal keributan mereka di hari itu, Wak. Jadi ketika Alexander Baron ini menyampaikan keluhannya itu kepada istrinya, Marilyn ini malah menanggapi dengan enteng keluhan dari suaminya itu. Marilyn ini merasa kalau komenan dari cowok-cowok itu ya biasa aja, Wak. Dia itu kayak nggak peduli gitu, mau nih cowok ngomen apa juga ya udah biarin aja. Tapi si Alexander Baron ini nggak bisa anggap enteng komenan dari cowok-cowok ini, Wak. Dan dia juga merasa nggak suka kalau ada cowok-cowok yang komen dan bilang kalau Marilyn ini atau istrinya ini kelihatan seksui di setiap videonya, Wak. Nah, karena nggak terima dengan respon istrinya dan juga karena rasa cemburu butanya udah menguasai pikirannya, Alexander Baron pun langsung pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Dia lalu masuk kembali ke kamarnya dan langsung menghampiri Marilyn yang lagi berbaring di tempat tidurnya, Wak. Tanpa basa-basi, Alexander Baron pun langsung menusuk Martinez dengan pisau sebanyak 30 kali yang membuat tubuh dari Marilyn ini dibanjiri oleh sirup merah, Wak. Marilyn sempat berlari ke arah jendela untuk meminta tolong ke orang-orang sekitar, dan saat itulah tetangga-tetangganya ini mendengar teriakannya dan dengan segera menghubungi pihak polisi. Namun sayangnya nih, Wak, meskipun sempat meminta tolong, tapi nyawa dari Marilyn tidak tertolong, Wak. Nah, penusikan itu aja udah tragis banget ya, Wak. Ditambah lagi Baron ini tidak menyadari ketika Marilyn ini berteriak meminta tolong, ternyata putranya yang tadinya berada di kamarnya segera berlari ke arah kamar ibunya itu, dan putranya ini ternyata melihat sendiri ayahnya melakukan penusikan terhadap ibunya. Nah, pas Baron ini sadar kalau putranya ada di sana, Baron ini malah berpikiran untuk menghabisi nyawa dari putranya itu juga. Tapi untungnya putranya itu sempat melarikan diri dan terhindar dari amukan ayahnya, Wak. Kasihan banget ya, Wak, itu pasti bikin putra dari Marilyn ini merasa sangat trauma. Nah, tapi kabarnya nih Kementerian Wanita dan Penduduk Rentan di Peru meyakinkan jika program nasional Aurora akan sangat siap memberikan perawatan psikologis kepada putra dari Marilyn dan juga Alexander Baron ini, agar putranya itu bisa pulih dari traumanya setelah dia menyaksikan kematian ibunya di tangan ayahnya, Wak. Nah, setelah membunuh Marilyn dan mengetahui putranya sendiri melihat aksinya itu, Alexander Baron ini sempat berpikir jika dia ingin menyudahi hidupnya sendiri. Tapi nggak jadi gara-gara dia ini nggak punya keberanian untuk menghadapi kematiannya sendiri, Wak. Bunuh orang lain berani, tapi bunuh diri sendiri kagak berani, Wak. Lucu banget emang si bapak ini. Nah, setelah kasus pembunuhan Marilyn menyeruak ke publik, warga-warga di Peru ini merasa sangat resah dan marah, Wak. Karena kasus feminisida terhadap perempuan di Peru ini emang lagi tinggi-tingginya banget, Wak. Dan itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Ditambah lagi ada kasus pembunuhan Marilyn oleh suaminya ini. Hal itu membuat semakin memicu gelombang demonstrasi di distrik San Borja 5, Provinsi Peru. Nah, makanya warga di sana ini menuntut hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku pembunuhan terhadap wanita, khususnya adalah pembunuh dari Marilyn, yaitu suaminya sendiri, Alexander Baron. Mereka berharap kasus feminisida atau kejahatan terhadap wanita di Peru dapat berkurang atau bahkan jika bisa tidak ada lagi wanita-wanita di Peru yang mengalami kejahatan apapun. Nah, dan sampai saat ini Alexander Baron masih berada di penjara dan dia masih menunggu waktu persidangannya, Wak. Dan tentunya dia masih harus menunggu hukuman terberat yang harus dia dapat. Tapi apapun hukumannya, dia memang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, Wak. Nah, dan itulah kisah kematian dari seorang TikToker asal Peru yang dibunuh oleh suaminya sendiri, Wak. Cinta memang buta, Wak, tapi cemburu buta lebih berbahaya, Wak. Selain merugikan orang lain, tentunya akan merugikan diri sendiri juga, Wak. Jadi kalau lagi emosi, jangan pernah sekali-sekali mencoba untuk menyelesaikan masalah, Wak. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, sambil ngopi kita selesaikan semua masalah, Wak. Akhir kata, cintai diri sendiri, hargai orang lain, dan jadilah tenang dalam setiap badai kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya, Wak.